Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu di rumah? Tentu anak ibu semuanya sehat kan? Hari ini kita belajar lagi ya nak ya, yaitu matematika, pelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan bulat itu ada 3, yaitu yang pertama komutatif, kedua asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Yang pertama kita sudah selesai pembelajarannya, yaitu komutatif. Sekarang kita belajar tentang sifat asosiatif dengan sifat distributif. Ya nak ya. Sekarang di sini ada video ibu. Silahkan tonton nanti ya nak ya. Kita tonton dulu. Sifat asosiatif disebut juga pengelompokan. Sifat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan, dan yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif dan sifat komutatif sama-sama bisa digunakan pada penjumlahan dan pada perkalian. Kita akan membahasnya satu persatu. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis dengan A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Artinya, kalau yang pertama kita gunakan adalah kita jumlahkan yang di bagian awalnya, akan sama saja ketika kita akan menjumlahkan dua suku terakhirnya gitu. Maka sifat ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Dia akan menghasilkan hasil yang sama. Kita akan melihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 12 ditambah dalam kurung 8 tambah 7. Ini akan sama dengan kalau kita kerjakan adalah 12 tambah 8 dulu dalam kurung baru tambah 7. Coba kita kerjakan. 12 ditambah 8 sama dengan berapa? 20. Kemudian kita tambahkan 7. Maka jawabannya adalah berapa? 27. Iya, 20-nya yang mana? Adalah 12 ditambah 8. Kita harus mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ternyata kalau kita kerjakan soal sebelumnya itu apa? 12 ditambah 8 tambah 7. Sekarang coba kita kerjakan yang ruas kiri 8 tambah 7. Yang dalam kurungnya berapa? 15 ditambah 12 sama dengan 27. Sama saja bukan? Iya. Ternyata kalau kita kerjakan yang 2 suku pertama atau 2 suku terakhir, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Sekarang coba ini, ada soal. Dia 2 suku pertama yang di dalam kurung kan terlebih dahulu. 7 ditambah negatif 5, kemudian ditambah 10. Maka kalau sifat asosiatifnya apa? Kita kerjakan kalau tadi yang dikurung 2 suku pertama, sekarang yang kita kurung 2 suku terakhir. Berarti yang kita kurung yang mana? Min 5 ditambah 10 gitu. Berarti 7 ditambah min 5 ditambah 10 sama dengan 7. Iya, ditambah 5. Dapat mana 5-nya? Kita kerjakan dalam kurungnya dulu. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Maka 7 tambah 5 sama dengan 12. Perbedaannya antara kedua contoh soal ini adalah
Kalau soal pertama itu yang dikurungnya terlebih dahulu dua suku terakhir, maka sifat asosiatifnya apa? Yang kita kurung adalah dua suku pertamanya, berarti 12 tambah 8-nya dulu. Kalau soal kedua, dua suku pertamanya yang dikurung itu 7 tambah negatif 5, berarti sifat asosiatifnya apa? Dua suku terakhirnya yang kita kurung. Jadi yang mana? Negatif 5 ditambah 10. Sekarang kita ada soal kembali. Soal 3. 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. Ini yang dikurung dua suku pertama pada suku terakhir. Iya, dua suku terakhir. Negatif 36 tambah 14. Maka sifat asosiatifnya yang mana kita kurung? Iya, dua suku pertama. Berarti apa? 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. Maka sama dengan yang dikurung, kita kerjakan dulu berapa? 16 tambah negatif 36 sama dengan negatif 20 ditambah 14. Maka sama dengan berapa jawabannya? Iya, negatif 6. Gitu. Bagaimana batas ini? Paham? Paham nggak ya? Nah, itu merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Sekarang kita akan membahas pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis ini. A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Kalau yang bagian ruas kiri ini yang dikurung dua suku pertama apa dua suku terakhir? Ya, dua suku terakhir. Gitu ya. Berarti yang kita sifat asosiatifnya apa yang kita kurung? Yaitu dua suku pertama. Dia dibalik aja. Tadi kalau dua suku terakhir yang dikurung bagian awal, maka dua suku yang pertama yang kita kurung di bagian ruas kanannya. Dimana dengan konsep apa? A dan B-nya harus bilangan bulat. Dia harus bilangan bulat. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Jadi ini hampir sama aja kayak sifat asosiatif pada penjumlahan. 10 dikali 6 dikali 8. Yang dikurungnya bagian mana? Dua suku terakhir. Berarti nanti yang kita kerjakan adalah dua suku pertama dulu kita kurung gitu. Berarti apa nih ya? 10 dikali 6 dikali 8. Berapa 10 dikali 6? 60 baru dikali 8. Ya, kita kerjakan kurung dulu. 10 kali 6 sama dengan 60 dikali 8. Sama dengan berapa? 60 kali 8. Iya, 480. Sekarang soal kedua. Negatif 6 dikali 5 dikurung ya, dikali 4. Berarti kalau sifat asosiatif pada perkaliannya yang kita kurung yang mana? Iya, karena yang bagian tadi ini yang dikurung dua suku yang pertama, berarti akan kita kurung adalah dua suku terakhir. Berarti sama dengan berapa? Negatif 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan berapa? Negatif 6 dikali 20. 20-nya dapat dari mana? Ya, 5 dikali 4. Maka sama dengan berapa? Negatif 120. Negatif 6 kali 20 sama dengan negatif 120. Sekarang kita bahas contoh soal yang terakhir. 25 dikali negatif 4 dikali 13. Ini yang dikali yang mana? Dua suku terakhirnya. Berarti akan kita sifat asosiatif dan perkaliannya yang mana kita kurungkan? Adalah dua suku pertama. 25 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Iya, negatif 100. Baru kita kali dengan 13 sama dengan negatif 1300. Begitu.
Ini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Anak-anak sekalian, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Yang ada di video tadi, silakan simak dan kerjakan latihan yang ada di video ini